Sampai hari ini, kasus Vina Cirebon masih menjadi perhatian publik yang cukup besar, dan kita semua sepakat, kita semua harus tetap semangat dalam mengawal kasus ini sampai dengan pengadilan, sampai dengan nanti vonis siapa yang bersalah, siapa yang benar. Dan semoga saja kita tetap konsisten para netizen, seperti halnya kita dulu mengawal kasus Pak Ferdisambo. Dan ini memang bukan hanya tentang pembunuhan saja, tetapi di balik itu banyak sekali persoalan-persoalan besar yang memang harus diungkap dalam kasus Vina Cirebon ini. Ya, terutama memang di sini ada indikasi-indikasi oknum-oknum dari pejabat Polri maupun kejaksaan dan pengadilan, bahkan ada indikasi-indikasi terlibat dalam penghilangan barang bukti dan sebagainya gitu. Dan dengan kasus ini memang saya cukup kangen terhadap seseorang. Siapakah dia? Adalah Profesor Mahfud MD. Kenapa saya kangen dengan Pak Profesor Mahfud MD? Karena ketika ada kasus besar seperti ini, ya kan, seperti kasus Pak Ferdisambo dan lainnya dulu, ketika Pak Prof Mahfud menjadi Menko Polhukam, maka dia speak up, memberikan pernyataan, memberikan konferensi pers gitu, dan seterusnya, bahkan mengawal kasus yang besar sampai selesai. Tapi hari ini, mohon maaf, Pak Menko Polhukam yang baru, ada nggak muncul di publik memberikan pernyataan? Tidak ada. Hanya menjadi pendengar, hanya menjadi penonton. Sebetulnya kalau kita lihat kasus ini susah-susah gampang gitu. Kalau mau dibuat gampang ya mudah, kalau dibuat susah ya memang seperti ini gitu. Kalau mau dibuat mudah ya sangat gampang, yaitu adalah hanya kejujuran. Berani nggak oknum-oknum yang membuat kasus ini seperti halnya direkayasa gitu, yang membuat kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini, bisa nggak jujur? Itu sebetulnya. Kalau jujur mudah gitu. Cuma kan itu hal yang impossible karena banyak sekali aparat yang terlibat, oknum-oknum aparat yang terlibat, sehingga memang untuk membuka kasus ini ya sangat sulit gitu. Kalau untuk kesulitan, saya kira memang semua juga tahu lah, ini pasti sangat sulit karena memang banyak sekali oknum yang saling menutupi satu sama lainnya gitu, bahkan menghilangkan barang bukti gitu. Dan memang ada hal yang menarik juga dalam kasus ini yang terbaru, kita lihat ada potongan-potongan CCTV. Semoga saja itu CCTV yang benar memang, dan semoga dengan CCTV ini bisa nanti kita melihat di pengadilan pun ini CCTV semoga nanti ditayangkan gitu, dan semoga CCTV ini benar-benar terkait dengan kasus Vina. Jadi intinya kita sebagai netizen ya harus terus mengawal kasus ini, karena mau bagaimanapun bahwa kalau no viral no justice, kata para praktisi hukum, ya memang begitulah adanya gitu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pengacara, ya kan, Pak Hotman Paris gitu, yang sudah memberikan perhatian yang cukup serius, walaupun ada beberapa pengacara yang seolah-olah sudah tahu ini ada kejanggalan tapi sepertinya membela gitu. Dan semoga saja Pak Presiden Jokowi memberikan perhatian yang cukup serius terhadap kasus ini. Walaupun kemarin sudah ada pernyataan, tapi itu kan hanya pertanyaan daripada wartawan, ya kan. Kemudian juga Pak Jokowi memberikan jawaban gitu. Dan kalaupun kasus ini masih terus berlanjut, semoga kita tetap konsisten mengawal kasus ini, dan saya kira Pak Jokowi pun harus memberikan konferensi pers juga terkait kasus ini, karena memang ini banyak sekali oknum-oknum bintang-bintang, ya kan, terlibat dalam kasus ini. Oke, kita akan lihat lagi perkembangan kasus ini sejauh mana gitu, karena memang saya tuh selalu mengikuti episode dari kasus ini gitu. Bahkan ada kerjaan saya yang lambat selesai karena mengikuti kasus ini gitu. Dan semoga kita selalu kompak, semoga kita selalu memberikan perhatian terhadap kasus ini, jangan sampai hilang begitu saja ya teman-teman.